Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah seraya berselawat kepada Rasulullah SAW dengan melaksanakan sunnah-sunnah dan berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhirat kelak. Amin. Adapun tema kultum kita pada saat ini adalah zakat fitrah. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap umat Islam untuk memberikan zakat fitrah. Adapun zakat fitrah adalah zakat yang diberikan oleh seorang muslim ketika di bulan Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hubungan zakat fitrah dengan bulan Ramadan adalah sebagaimana yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan puasa dari kata-kata kotor maupun perbuatan-perbuatan keji yang diberikan kepada seorang muslim sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan apabila diberikan sesudah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka akan menjadi sedekah. Ada dua hal yang harus kita ambil intisari dari hadis Rasulullah SAW tersebut, bahwa zakat fitrah diberikan oleh seorang muslim, manfaat atau hikmahnya adalah untuk mensucikan puasa. Untuk mensucikan puasa seorang muslim dari kata-kata kotor maupun perbuatan-perbuatan keji yang ia lakukan ketika melaksanakan ibadah puasa. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, kita ini manusia penuh khilaf, salah, dan mungkin juga dosa. Sehingga ketika walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tentunya ada mungkin beberapa kesalahan atau kekhilafan yang kita lakukan. Melalui zakat fitrah, Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan, akan menyempurnakan pahala-pahala puasa kita. Sehingga mungkin kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan itu akan menjadi lebih sempurna, menjadi paripurna, menjadi lebih baik dengan adanya zakat fitrah tersebut. Kemudian hal yang harus kita perhatikan yang kedua adalah bahwa zakat fitrah diberikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maka kita jangan menunda-nunda pemberian zakat fitrah tersebut. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, ketika memasuki bulan Ramadan dan ketika kita ada waktu, ketika kita punya kesenggangan waktu, segeralah tunaikan zakat fitrah tersebut, sehingga zakat fitrah yang kita berikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan dan memang termasuk asnaf, termasuk mustahik zakat, ini bisa dimanfaatkan. Dan apabila kita lalai, kemudian kita berikan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka hal ini hanya akan menjadi sedekah biasa. Sedekah yang kita berikan kepada seorang muslim pada hari-hari biasa, bukan lagi menjadi zakat fitrah. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, ada beberapa kaum muslimin yang juga memberikan zakat malnya di bulan Ramadan ini.
Sebagaimana pengertian zakat yang kami sampaikan di awal, bahwa zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Maka kita jangan takut, khawatir ketika kita memberikan zakat kita, maka sesungguhnya harta yang kita berikan tersebut itu sesungguhnya mensucikan harta kita, mensucikan diri kita di bulan Ramadan. Dan zakat yang kita berikan ini akan menumbuh kembangkan harta yang kita miliki. Kita mempunyai sawah, kita mempunyai emas, kita mempunyai hewan ternak. Maka tunaikanlah zakat malnya, keluarkan kalau memang sudah cukup nisab dan haulnya. Dengan memberikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, sesungguhnya hal ini justru akan mensucikan diri kita, serta menumbuh kembangkan harta yang kita miliki, bukan justru malah berkurang, bukan justru malah akan habis. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, dengan memberikan zakat yang kita miliki, maka harta yang kita miliki tersebut insya Allah akan semakin tumbuh dan berkembang. Kita bisa berupaya mencari 8 asnaf, ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Ada 8 orang yang menjadi asnaf yang dapat kita berikan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil ataupun mungkin musafir. Maka berikanlah zakat kita, zakat fitrah kita ataupun zakat mal kita, zakat harta kita kepada 8 asnaf tersebut. Karena sesungguhnya 8 orang tersebut lebih berhak menerima sebagian harta kita untuk mereka. Kembali kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian, pada para netizen pecinta kebaikan, terkadang memang secara matematis kita berikan zakat, kita berikan harta kita, secara matematis akan mengurangi jumlah harta yang kita miliki. Namun yakinlah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki tersebut akan menjadi suci, akan menjadi bersih, dan justru berkembang, justru tumbuh, justru menjadi lebih banyak. Sesungguhnya keimanan dan ketakwaan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah akan memberikan begitu banyak hikmah, akan memberikan begitu banyak manfaat yang justru tidak kita sadari. Entah itu di dunia ini, jemaah netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah, entah itu di dunia ini maupun nantinya pasti di akhirat kelak, Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda yang tidak kita sadari. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat segera menunaikan zakat fitrah kita, dan apabila sudah sampai nisab dan haulnya, mari tunaikan zakat mal kita. Dengan begitu, harta yang kita miliki akan menjadi suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Semoga Allah merahmati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.